Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Hadirin para pemirsa narasi yang budiman dimanapun saja Anda berada. Mengawali kultum kita pada kali ini, saya akan bacakan sebuah ayat dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Shadaqallahu maulana al-azim. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergeseran malam dan siang, sesungguhnya terdapat pelajaran bagi mereka yang punya akal. Bila kita cermati dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita akan mengerti bahwa sesungguhnya setiap pergeseran waktu dan momen, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya di dalamnya banyak terdapat hikmah pelajaran agar kita gali, kita ambil, akan kita jadikan sebagai petunjuk pedoman dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah, di dalam sebuah ungkapan bijak, seorang ulama pernah berkata, Kun mustafidan kulla yaumin. Hendaklah kamu pandai mengambil pelajaran di setiap hari. Bila kita analisa dari 12 bulan yang Allah ciptakan di dalam kehidupan kita ini, banyak sesungguhnya pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa yang Allah bulirkan dalam kehidupan kita ini. Di antaranya adalah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan begitu juga bulan Ramadan. Rajab salah satu bulan yang istimewa, bulan yang mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya terdapat sebuah peristiwa yang irasional, peristiwa yang sangat luar biasa, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa terus naik ke atas melewati 7 lapis langit, berjumpa Allah Subhanahu wa taala dalam merangkah menjemput perintah ibadah salat. Ini adalah peristiwa yang di luar nalar pikiran manusia. Akal tidak akan mampu mengukur kecuali hanya dengan keimanan kokoh. Pelajaran yang bisa kita ambil betapa Rajab ini mendidik, mengajarkan kita pentingnya kita memiliki iman yang mantap, kuat dan kokoh tertanam di dalam diri kita. Karena dengan imanlah, orang berimanlah yang akan mampu menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Maka oleh karena itulah Allah memerintahkan hambanya yang dipanggil adalah orang beriman. Salat diperintahkan yang dipanggil beriman. Zakat, haji, puasa yang diperintahkan Allah, yang dipanggil Allah adalah orang beriman. Maka oleh karena itu iman harus ada di dalam diri kita. Iman kuat dan kokoh bagaikan batu karang di tengah samudra. Walaupun ombak besar dan topan badai yang kuat dahsyat yang akan menerjang, namun batu tidak akan pernah bergeser. Kalau iman sudah tertanam seperti itu dalam diri kita, maka kita tidak akan gampang diombang-ambingkan oleh gelombang pengaruh keadaan zaman dan dunia. Yang kedua adalah Sya'ban. Salah satu bulan yang penuh keistimewaan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat sebuah istilah nisfu Sya'ban, di mana di dalam tersebut ada peristiwa pergantian buku catatan amal ibadah manusia. Yang lama disimpan, dibuka catatan baru. Betapa Sya'ban ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa segala amal ibadah baik dan buruk semuanya tersimpan di sisi Allah dan nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan mahkamahnya di padang mahsyar nantinya. Bahkan yang lebih penting lagi, betapa Sya'ban mengingatkan dan menyadarkan kita pentingnya kita mempersiapkan diri bekal dengan ketakwaan kita kepada Allah agar supayanya nanti kita tidak meninggalkan dunia ini diderundung dengan nasib yang penuh dengan penyesalan. Dan begitu jugalah dengan bulan Ramadan yang sedang kita lewati saat ini. Ramadan yang disebut dengan Sayyidus Suhur, rajahnya dari segala bulan. Kenapa demikian? Sebab di Ramadan inilah terdapatnya kebaikan-kebaikan yang tidak kita temukan di selain Ramadan ini. Di mana di Ramadan inilah segala doa Allah kabulkan. Segala dosa-dosa yang kalau kita mohon ampun kepada Allah, Allah ampunkan. Allah buka pintu surga selapang-lapangnya. Allah tutup pintu neraka sesempit-sempitnya. Allah belenggu syaitan-syaitan.
sehingga kita manusia memiliki kesempatan, orang-orang yang beriman, yang Islam ini memiliki kesempatan selebar-lebarnya untuk menjadi hamba Allah yang dekat kepadanya, agar kita menjadi yang terbaik di bulan suci Ramadan ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Ramadan? Salah satunya, Ramadan mendidik kita agar bisa mengontrol hawa nafsu emosional yang ada di dalam diri kita ini. Hadirin para pemirsa Narasi yang budiman dimanapun saja anak engkau berada. Di dalam sebuah cerita kita pernah mendengar, pernah suatu peristiwa Rasulullah dan para sahabat pulang dari sebuah peperangan yang disebut dengan peperangan Uhud. Itu peperangan yang sangat besar, peperangan yang sangat dahsyat. Tidak ada perang yang paling besar dilalui oleh para sahabat dan Rasul kecuali perang Uhud tersebut. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita baru saja pulang dari perang kecil dan kita akan menuju kepada perang yang paling besar. Maka pada waktu itu sahabat penasaran, bingung. Kenapa Rasul katakan ini perang kecil, padahal seumur sepanjang perjalanan mereka rasakan inilah perang yang paling terdahsyat mereka lakukan. Lantas sahabat bertanya, "Ma jihadul akbar ya Rasul, apa perang besar itu ya Rasulullah?" Rasul menjawab, perang melawan hawa nafsu kita. Hadirin pada pemirsa Narasi yang budiman dimanapun saja berada, hawa nafsu yang di dalam diri kita ini merupakan salah satu dan bahagian daripada rahmat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin dengan nafsu inilah kita bisa bangkit, dengan nafsu inilah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, dengan nafsu inilah kita bisa menjadi orang terbaik di hadapan Allah, bila nafsu yang ada di dalam diri kita ini mampu kita kendalikan dengan jalan yang benar. Jadi nafsu yang mana yang dimaksud sebagai musuh kita? Nafsu yang tidak terkontrol. Maka oleh karena itulah banyak kita temukan betapa banyak manusia yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, menyakiti antara sesama, meninggalkan Allah, meninggalkan perintah Allah, melakukan larangan-larangan Allah. Apa sebab itu semua? Karena hawa nafsu yang di dalam dirinya tidak terkontrol. Maka oleh karena itulah, dengan datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang mulia ini, Allah ingin mendidik kita agar supaya hawa nafsu yang ada di dalam diri kita ini mampu kita kontrol, mampu kita bimbing, mampu kita latih seperti nafsu yang dimiliki oleh para ulama, para nabi ulama, agar kita menjadi hamba yang dekat kepadanya. Hadirin para Narasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karena itulah Allah perintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Allah perintahkan kita untuk melakukan ibadah puasa, menahan diri untuk tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari, dan menahan semua hal-hal yang dapat membatalkan diri kita. Agar bagaimana? Supaya hawa nafsu yang ada di dalam diri kita ini bisa kita kontrol kepada jalan yang baik, sehingga kita bisa menjadi hamba yang dekat sesuai dengan amanah dan perintah Allah, sesuai dengan pesan Nabi kepada kita. Bila kita melakukan puasa ini dengan sebaik-baiknya, imanan wahtisaban, Allah akan ampunkan kesalahan dosa kita, Allah berikan rahmatnya kepada kita, Allah akan bebaskan kita dari neraka-nerakanya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.